dari luar udah. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, lanjut fokus ya. Oke, terima kasih Bu Eka. Oh ya, tadi 8 dimensi profil lulusan ya. Kenapa saya buka modul ajar di sini? Di sini saya memberikan contoh. Ini contoh punya hasil kami kemarin modul ajarnya, di mana kita meletakkan dimensi profil lulusan di sini. Sebenarnya tidak ada urutan, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Tapi ini contohnya di awal, ya. Nah, 8 itu tidak harus dimasukkan seluruhnya. Tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Jadi ke-8-nya itu tidak harus dimasukkan, boleh pilih salah satu. Sebagai contoh di sini 3, ada penalaran kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Jadi sekali lagi ke-8-nya tidak harus dimasukkan ke dalam modul ajar. Oke, lanjut. Oke, tadi apa rumusnya? Masih ingat tidak? 8, 3, 3, 4. 8-nya tadi 8 dimensi profil lulusan. Terus 3. 3-nya apa? 3 prinsip pembelajaran. 3 prinsip pembelajaran itu ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Apa itu berkesadaran? Berkesadaran itu adalah pengalaman belajar peserta didik. Oh ya, ini diralat sedikit. Sekarang tidak ada lagi kata-kata peserta didik, tapi diganti murid, ya. Jadi diganti murid. Jadi pengalaman belajar murid yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Artinya, murid itu harus kita buat sadar dulu di dalam kelas. Sadar bahwa dia itu adalah pembelajar yang aktif. Jadi kita hadirkan dulu sepenuhnya murid itu di dalam kelas. Karena kan kebanyakan murid ini badannya di sekolah, pikirannya kemana-mana, ya kan? Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menyadarkan murid itu bahwa mereka itu adalah pembelajar yang aktif. Cara sederhana itu dengan kita mengabsen. Bapak Ibu mungkin di kelas tiap hari kan mengabsen, ya. Dan kalau bisa mengabsen itu satu persatu dipanggil siswanya, biar kita tahu, oh, saat kita panggil namanya dia menjawab atau tidak. Kalau dia menjawab berarti ada dia di sana. Tapi kalau seandainya dia tidak menjawab atau tidak mendengar, berarti dia belum sadar bahwa dia itu ada di kelas. Itu, atau mengajak siswa berdoa. Itu salah cara yang paling sederhana. Terus bermakna. Murid dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Ya, jadi murid itu tidak hanya menerima informasi secara mentah-mentah. Sudah belajar, sudah lupa. Yang dikatakan bermakna itu apabila murid bisa mengaplikasikan pengetahuan yang dia dapatkan itu ke dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari mereka. Jadi pengetahuan yang mereka peroleh bisa mereka lakukan atau bisa mereka aplikasikan ke kehidupan nyata. Terus mengembirakan. Nah, ini mengembirakan kita sudah tahu bahwa pembelajaran yang mengembirakan itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, ya. Menyenangkan di sini bisa dengan menciptakan suasana belajar yang positif, menantang dan memotivasi, ya. Tapi mengembirakan itu apa harus joget-joget? Harus joget-joget tidak? Harus nyanyi-nyanyi, nari-nari terus selama pembelajaran? Apakah seperti itu? Tidak, ya. Tidak harus dengan joget-joget.
bisa dengan mengajak murid berdiskusi, menggunakan permainan dalam pembelajaran, kuis interaktif, ya sesekali adanya ice breaking, itu juga menyenangkan. Atau misalnya si murid, Bu, Pak, aku bosan belajar di ruang kelas, aku maunya belajar di luar, di alam terbuka, itu juga termasuk pembelajaran yang menggembirakan. Ya, jadi yang pertama murid itu dibuat sadar dulu. Ketika murid sudah sadar, pembelajaran itu akan menjadi bermakna. Ketika pembelajaran sudah bermakna, tentu pembelajaran itu akan menjadi menggembirakan. Ya, jadi seperti itu. Oke, rumus yang ketiganya apa? 3 lagi kan? 3 pengalaman belajar. Kalau tadi 3 prinsip, sekarang 3 pengalaman. Sebenarnya ini hampir sama, ya. Yang pertama itu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi, ya. Tahap awal murid untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks, ya. Jadi yang pertama siswa itu harus paham dulu apa sih yang dipelajari hari ini, ya. Apa sih pengetahuan baru yang didapat? Ketika siswa sudah paham, si murid tadi bisa mengaplikasikannya ke dalam konteks nyata, ke dalam kehidupan sehari-hari. Misal kita belajar bahasa baru, seperti bahasa apa sekarang? Bahasa Inggris, ya kan? Itu bahasa baru bagi murid. Nah, si murid ini sadar dulu, fokus dulu mereka belajar bahasa Inggris dengan belajar melafalkannya bagaimana, dengan cara mengucapkannya bagaimana. Mereka sudah paham, ya. Ketika mereka sudah paham, mereka mengaplikasikannya karena pengalaman itu sudah bermakna bagi dia. Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misal mereka jalan-jalan, ada yang misalnya punya toko itu bule, anggaplah bule, ya. Nah, di sekolah si murid tadi kan sudah belajar bahasa Inggris, dia mau mengaplikasikannya pengetahuan baru tadi dengan berbelanja menggunakan bahasa Inggris, bahasa baru yang dia dapatkan di sekolah. Jadi dari pemahaman yang mereka dapat, mereka aplikasikan. Sudah mereka aplikasikan, mereka refleksikan. Oh, ternyata apa sih manfaat dari yang kupelajari tadi? Oh, ternyata ini manfaatnya. Oh, ternyata pembelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan, menggembirakan, tidak sesulit yang dibayangkan. Mereka refleksikan. Atau dengan cara mendengar musik dalam lagu bahasa Inggris, itu salah satu cara mereka merefleksikan pembelajaran, ya. Sama seperti kita merefleksikan dari apa yang sudah kita peroleh, sudah kita ajarkan di kelas, kita bisa merefleksi dari itu. Oh, ternyata strategi atau model pembelajaranku ini ternyata kurang. Ternyata minggu depan lagi harus cari yang lain lagi yang bisa mengundang pemahaman dan pembelajaran itu menjadi bermakna di kelas. Oke, ke RPP deh. Ya, tadi di awal kan saya bilang keempat kerangka tadi harus ada di modul ajar, kecuali yang 8 tadi. Kalau 8 tadi kan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau yang ketiga, 3, 4 itu harus ada semuanya di modul. Di mana letaknya? Ini contoh di modul ajar di depan itu
pembelajaran IPA kalau salah, jejak energi dan upaya penghematan energi. Pengalaman belajarnya memahami. Prinsip pembelajarannya bermakna dan menggembirakan. Nah, di situ di mana dia memahaminya dulu? Persepsi di sana, guru menyapa murid dan mengulas singkat materi pertemuan sebelumnya. Itu masuk memahami. Terus guru memberikan penjelasan kegiatan pembuatan jurnal jejak energiku. Terus guru menjelaskan tujuan pembuatan jurnal, yaitu untuk memahami jejak energi pribadi dan relevansinya. Jadi ketiga itu memuat, memahami, memakna dan mengembirakan. Di mana dia? Oke, nah ini. Pembuatan jurnal jejak energi itu bermakna. Dari dia pembuatan jurnal itu nanti kan ada diskusinya, ada kerja kelompoknya, ya. Di sana kegiatan itu menjadi bermakna dari kolaborasi, dari komunikasi antar siswa, antar guru. Di sana menciptakan pembelajaran yang bermakna. Terus ke bawah lagi. Nah, ini menggembirakan. Murid mendiskusikan sebuah artikel energi kita, masa depan Indonesia. Terus dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan diskusi. Di sini menggembirakan karena apa? Di sana akan terjadi tanya jawab antara kelompok ini, sehingga pembelajaran itu menjadi aktif, ya, menjadi aktif. Jadi ada timbal balik antara siswa dan guru dan siswa. Jadi pembelajaran itu menjadi menggembirakan. Seperti kata di awal tadi, menggembirakan itu tidak harus dengan joget-joget, ya. Oke, tadi sudah ada 8, 3, dan setelah itu terakhir 4. Untuk yang 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Eka Marisa. Kepadanya dipersilakan. Coba kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut. Oke, terima kasih Ibu Sasikarani. Oke, saya akan melanjutkan ya. Tadi kan ada 8, 3, 4. Yang keempatnya itu kerangka pembelajaran ya. 4 kerangka pembelajaran, yaitu yang pertama ada praktik pedagogis ya. Praktik pedagogis ini ya, yang pokoknya yang keempat ini ya, ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi digital. Yang keempat kemitraan pembelajaran. Keempat kerangka pembelajaran ini juga kita terapkan, kita masukkan di dalam modul ajar kita ya. Jadi sekarang pembelajaran mendalam itu modulnya kita masukkan juga ke 4 kerangka pembelajaran ini. Ada praktik pedagogis. Kalau bahasa sebelumnya, praktik pedagogis ini metode pembelajarannya apa, terus pendekatannya apa, yang seperti itu. Kalau kita kan biasa menggunakan misalnya metode pembelajaran, misalnya kita pakai problem based learning. Pernah mendengar PBL? Sudah menerapkan di kelas PBL? Sudah. Nah, jadi nanti di dalam modul itu ada misalnya model pembelajaran. Kita menggunakan problem based learning atau PBL ya. Kita belajarnya dari permasalahan. Terus pendekatan itu kita masukkan nanti ya. Kita masukkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Boleh juga kita tambahkan, misalnya kita mau masukkan pendekatan berdiferensiasi ya. Masih ingat berdiferensiasi? Masih ya, berdiferensiasi bisa sesuai dengan tingkat kemampuan siswa atau murid ya, bahasa sekarang. Terus yang kedua ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajar itu
menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar yang mendukung pembelajaran. Ya, dari kalimatnya saja lingkungan. Berarti misalnya kalau kita pelajaran, kita ambil pelajaran IPAS, ya IPAS. Nah, kan pelajaran IPAS itu kira-kira apa? Lingkungan pembelajaran yang mendukung pembelajaran IPAS. Yang pasti ubi kayu. ruang lingkungannya, misalnya kata ibu tadi mau kita menanam ubi ya, itu kan stek ya. Nah, berarti kalau lingkungannya apa saja? Yang pertama kita menggunakan ruangan ke kelas. Nah, itu lingkungan belajar yang pertama. Terus kita juga menggunakan lingkungan sekitar sekolah. Jadi ada ruang kelas, ada lingkungan sekolah. Terus andaikan kita mau menggunakan perpustakaan, nah bisa juga kita tulis di lingkungan pembelajarannya perpustakaan, ya. Intinya lingkungan pembelajaran itu tempat yang digunakan untuk kita mengajar materi pada hari itu. Terus yang ketiga ada pemanfaatan teknologi digital, ya. Pemanfaatan teknologi digital memegang peran penting, ya, untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual, ya. Dari kalimat teknologi digital, berarti yang menggunakan teknologi. Kira-kira teknologi yang sering digunakan di sekolah apa saja? Apa contohnya? Misalnya menggunakan laptop, ya, Infokus, ya, YouTube, ya itu. Terus perpustakaan digital, terus aplikasi edukatif, ya, dan kuis-kuis yang ada di web, ya. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan teknologi digital, ya. Bisa dari YouTube, terus bisa Quizizz, kan, terus bisa perpustakaan digital, ya, dan banyak lagi. Terus yang keempat ada kemitraan pembelajaran. Dari dari kata mitra, berarti itu saling berhubungan. Kemitraan ini bisa murid antar murid, bisa murid dengan guru, bisa juga kita bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat di sekitar kita juga bisa, dan juga bisa kita bekerja sama dengan orang-orang yang profesional pada bidangnya. Oh ya, sebelumnya materi tadi ya kita contohkan di dalam modul ajar. Sabar ya, apalagi kami yang pelatihan dari pagi sampai sore. Kami pulang hampir suka jam 5 kami pulang. Dikit lagi. Kurang es. Oh ya, di atas. Ya. Yang keempat tadi ya, itu biasanya diletakkan juga di atas. Ya. Nah, ini ada praktik pedagogis tadi kan? Oh, dia menggunakan praktik pedagogisnya itu di FC. Itu merupakan framework pembelajaran berbasis proyek. Jadi dia mengambil pembelajarannya dengan cara penerapan proyek, ya. Terus lingkungan pembelajarannya, ini ada lingkungan fisiknya ya. Nah, ruang kelas, ada dia menggunakan lapangan dan rumah tempat tinggal masing-masing murid. Seperti itu contoh lingkungan pembelajaran. Sebenarnya contoh yang lebih simpelnya ada. Boleh dibuat simpel saja, misalnya langsung tulis ruang kelas, terus lingkungan sekolah, bisa ditulis tanpa harus dijelaskan kalimat paragraf seperti ini.
ini kemitraan atau kerjasama kita sebagai guru ya, itu bisa bersama orang tua, bisa juga murid dengan murid ya. Nah itu murid diajak untuk mendalami isu-isu melalui kegiatan wawancara. Dan bisa juga mitra murid dengan guru dan guru sama guru ya. Pokoknya kan di dalam pembelajaran itu tidak mungkin kita sendiri kan. Pasti kita berinteraksi juga dengan murid, berinteraksi dengan orang tua dan masyarakat di sekitar kita. Pemanfaatan digital ya, ini juga kita masukkan nanti di modul ajar kita. Nah, di sini dia menggunakan sosial medianya YouTube ya dan Instagram. Kita juga sudah sering kan menggunakan YouTube untuk memutarkan video materi pada pembelajaran hari itu. Terus dia ada platform desain ya. Dia di sini kan proyek, dia membuat poster ya melalui platform apa? Canva, terus Figma ya. Di sini Bapak Ibu guru sudah bisa menggunakan Canva? Belum. Ya, nanti kita sama-sama belajar ya, supaya pembelajaran nanti lebih menarik lagi. Ya, terus sudah ya kayaknya sudah balik ke PPT. Itulah 4 kerangka pembelajaran ya. Terus lanjut. Coba sebelum itu kita tepuk dulu. Makanya kayaknya ada yang ngantuk ya. Nggak apa-apa siang, nggak apa-apa dimaklumin saja. Coba kalau pagi sudah tahu kan yang pagi, siang, malam. Kalau pagi 1 kali, tepuknya 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam tidak usah tepuk, ya. Ingat? Kita coba ya. Pagi, siang, sore, malam. Nah, kita acak ya, sekarang kita acak. Pagi, siang, pagi, sore, pagi, malam. Nah, tidak konsentrasi. Oke, gak apa-apa. Sekarang kita fokus lagi ya. Nah, di dalam pembelajaran kan sudah mengenal belum asesmen? Ada yang tahu asesmen itu apa? Belum. Asesmen itu sama saja dengan penilaian ya. Nanti kita bahas asesmen itu ada 2 ya. Nanti kita bahas setelah ini. Kita sekarang belajar tentang prinsip asesmennya ya. Prinsip asesmennya itu ada 3. Yang pertama berkeadilan ya. Jadi penilaian kita itu tidak boleh melihat latar belakangnya, dia anak siapa, dia ada orang mana, ya nggak boleh. Identitasnya juga dan kebutuhan khusus peserta didik. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan murid ya. Jadi penilaian itu harus adil, siapapun itu, anak siapapun itu, dan keadaan murid itu pun bagaimana, kita harus tetap adil dalam penilaiannya. Terus yang kedua ada prinsip edukatif. Jadi penilaian ini bisa menjadi umpan balik bagi kita sebagai guru, bagaimana cara untuk meningkatkan proses pembelajaran kita ke depannya ya. Jadi penilaian yang kita dapat itu menjadi pembelajaran untuk kita sebagai guru, bagaimana cara meningkatkan proses pembelajaran pada hari berikutnya. Yang ketiga, prinsipnya harus objektif. Jadi penilaian itu harus objektif ya, harus sesuai fakta yang ada pada peserta didik kita. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, asesmen atau penilaian itu ada 2 jenis ya.
Kita ini pasti sudah sering karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita ya. Apalagi tahun ini sudah dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi asesmen itu ada dua, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif ini biasanya di mana? Ada yang tahu? Ya, bisa di ulang harian. Terus ada lagi yang tahu asesmen formatif yang biasa kita lakukan? Asesmen formatif bisa di awal. Ada yang pernah melakukan asesmen di awal atau asesmen diagnostik? Biar kita tahu kira-kira kebutuhan belajar murid kita itu bagaimana. Jadi asesmen formatif ini, Bu, Pak, kita bisa melakukannya di awal atau proses, misalnya kita lagi latihan atau ulangan ya, ulangan harian, dan bisa juga di akhir ya. Nah, sedangkan asesmen sumatif ya, penilaian ini biasanya dilakukan di akhir ya, untuk misalnya kenaikan kelas atau kelulusan sekolah. Itulah namanya sumatif. Sedangkan formatif bisa di awal pada proses dan bisa juga di akhir pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran mendalam namanya berubah. Ya, asesmennya ada 3. Ada asesmen as learning ya. Asesmen itu untuk merefleksi diri murid dan merefleksi proses pembelajaran. Ya, contohnya jurnal reflektif ya. Ada checklist kemajuan belajar. Terus kalau yang kedua assessment for learning. Berarti penilaian untuk pembelajaran kan, learning itu berarti assessment itu digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Contohnya kita murid membuat peta konsep. Terus kita di akhir pembelajaran biasanya pasti kita sering meminta umpan balik dari siswa ya. Bisa juga observasi gimana keberhasilan dari murid kita. Nah, kalau asesmen sumatif tadi itulah untuk kenaikan kelas sama untuk kelulusan ya, bisa tes lisan, tes tertulis, laporan penilaian proyek, dan portofolio. Nah, ini 4 komponen minimum rancangan pembelajaran PM. Yang pertama ada identifikasi ya, biasanya ini untuk kita merancang modul. Jadi yang pertama ada identifikasi. Yang paling atas itu biasanya ada identifikasi kesiapan murid ya. Kalau bahasa kita dulu kompetensi awal. Jadi kira-kira murid itu sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran yang sebelumnya ya. Terus yang kedua memahami karakteristik materi pelajaran. Terus kita juga harus menentukan dimensi profil lulusan tadi yang ada 8. Tidak harus semuanya, tapi cukup sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja. Terus yang kedua ada pengalaman belajar ya, kita harus merancang pembelajaran ya. Terus mendeskripsikan pengalaman belajar tersebut. Terus yang ketiga ada desain pembelajaran. Kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Apakah Bapak Ibu sudah tahu tujuan pembelajaran itu diturunkan dari apa kemarin? CP atau capaian pembelajaran. Dari CP turun jadi TP atau tujuan pembelajaran. Dari TP turun ke ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang dari pusat atau dari pemerintah itu hanya CP ya, kita hanya diberikan CP. Nah, untuk tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu guru yang mengembangkannya sendiri. Yang kedua, kita harus menentukan kerangka pembelajaran tadi ya. Kita mau menggunakan model apa, metode apa ya. Bisa juga kemitraan kita dengan siapa, lingkungan belajar yang digunakan apa ya. Tadi kan banyak tadi. Terus biar lengkap, modul ajar kita itu juga dilengkapi dengan asesmen. Jadi
ada asesmen di awal, ada proses, ada juga di akhir, ya. Dan kita juga di modul itu harus ada rubrik penilaian, ya, baik penilaian sikap, penilaian pengetahuan, ya. Peran guru, ya, peran kita itu apa sih? Yang pertama, menyusun pembelajaran yang konseptual dan kolaboratif, ya. Jadi pembelajaran itu harus berkaitan dengan yang nyata atau kehidupan sehari-hari, dan kita harus saling bekerja sama, ya, baik sesama murid dengan guru, murid dengan murid, dan guru dengan guru, ya, saling bekerja sama dengan baik. Terus guru juga menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif. Kita yang memfasilitasi murid kita agar gimana cara mereka bisa berpikir kritis dan reflektif, misalnya apa, menayangkan video YouTube, atau muridnya kita ajak ke luar kelas, ya, misalnya melihat langsung hal-hal yang nyata agar bisa memacu pikiran mereka biar dia bisa berpikir kritis, ya. Terus peran guru selanjutnya yang ketiga itu menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Jadi kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid kita agar pelajaran yang ingin kita sampaikan masuk ke otak mereka dengan baik. Nah, sudah sampai di akhir, kan? Ini sudah sampai di akhir, ya. Jadi kesimpulannya, pembelajaran mendalam atau bahasa Inggrisnya deep learning, ya, itu bukan kurikulum, ya. Kurikulum kita tetap kurikulum merdeka, ya. Jadi kurikulum kita tetap kurikulum merdeka. Melainkan pembelajaran mendalam itu pendekatan, sama saja seperti pendekatan diferensiasi, pendekatan inquiry, ya. Nah, terus perlu diingat. Nah, ya, ini ada penjelasannya. Berdiferensiasi ini biasanya yang sering kita gunakan. Terus UBD. Ini mungkin sudah dipelajari yang oleh Bapak Ibu guru pada modul-modul BPG. Ya, jadi bisa nanti juga diimbaskan kepada Bapak Ibu guru lain. Ada yang TAG, ya, ada CRT ini tentang budaya, ya. Budaya, CRT itu budaya. Dari macam-macam budaya murid itu bisa juga kita menjadikan pendekatan dalam pembelajaran itu. Terus sudah, ya. Tadi masih ingat nggak pemahaman tadi, pembelajaran mendalam tadi apa tadi? Harus berkesadaran, terus bermakna, terus menggembirakan. Itu sebenarnya intinya tadi. Mungkin ada yang ingin ditanya Bapak Ibu? Pas. Oke. Ya. Gurunya harus ada, termasuk di dalam modul atau dan Bu, ya, tadi kan kalau kita buat modul ada formasinya 8334, kali formasi bola itu 8334. Nah, seluruhnya itu harus masuk ke dalam modul atau bagaimana? Baik, terima kasih Pak Amirul Mukminin. Berarti memperhatikannya, berarti berjalan. Berarti Pak Amirul sudah menerapkan, memahami, ya, punya kesadaran berarti. Sadar. Ya, sadar, berarti sudah sadar. Sudah sadar. Berkesadaran. Nah, ini yang katanya tadi. Apakah seluruh kerangka kerja PM ini 8334 harus ada di dalam modul pembelajaran? Ya, harus ada. Ya, itulah yang berbeda dari pendekatan yang lain. Ya, pendekatan pembelajaran mendalam itu kita harus masukkan, Pak, 8 dimensi probabilitas, tapi tidak seluruhnya dimasukkan. Boleh dipilih
beberapa saja, misalnya hanya ingin memasuki yang ketuhanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kan bisa kita masukkan. Kenapa kita masukkan? Misalnya saja kita berdoa, berarti berdoa itu telah menerapkan profil kelulusan kan? Ya, doa itu kan mengingat bahwa adanya Tuhan. Terus bisa juga misalnya di pelajaran IPA, misalnya IPA tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ juga kita bisa diterapkan tentang lulusannya tentang misalnya berpikir kritis. Karena kenapa? Kita misalnya di sini ya, keimanan ketakwaan. Di PJOK juga bisa keimanan ketakwaan. Karena apa? Kita mengingat, oh, ternyata Tuhan itu menciptakan manusia dengan sempurna, ya. Terus kalau keluarga ini yang pasti berkaitan dengan Pancasila ya, kewarganegaraan. Tapi di sini disingkat ya, kita itu kewargaan. Jadi kalau ada yang berkaitan-kaitan dengan hal-hal Pancasila, berarti masukkan tentang kewargaan. Kreativitas, misalnya kita menyuruh murid kita misalnya mewarnai, ya, atau misalnya dia membuat poster. Nah, itu berarti profil lulusannya kita masukkan kreativitas. Misalnya kita ada diskusi, berarti penalaran kritis, masukkan penalaran kritis, ya. Kolaborasi, kan diskusi itu kerjasama murid dengan murid, berarti masukkan Pak profil lulusannya kolaborasi. Terus kemandirian bisa juga kita masukkan, karena selama diskusi kan mereka membuat proyek itu sendiri-sendiri kan, itu berarti kita sudah melatih kemandirian mereka. Terus misalnya kita mau masukkan kesehatan, bisa juga di situ misalnya kita mengingatkan mereka harus menjaga kebersihan diri mereka, ya, misalnya seperti itu. Terus komunikasi tentunya ada seperti dalam hal diskusi tadi. Terus 3, pengalaman belajar. Apa tuh? Itu pokoknya masuk semua ya. Nah, yang ini yang pasti kalau tahun ini ya, pasti kita sudah menerapkan ini kan di modul belajar kita. Nah, berkesadaran seperti kata Ibu Saksi tadi, seperti berdoa, ya. Itu kita berarti sadar akan adanya Tuhan. Terus tadi kata Bu Saksi kita mengaksen, ya. Intinya kita harus membuat murid kita tuh sadar ya bahwa dia itu sebagai pembelajaran yang aktif. Jadi biar siswa kita tuh aktif dalam menerima pembelajaran kita. Terus bermakna. Ya, jadi biar bermakna biasanya ini dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka. Ya. Terus mengembirakan, bisa jadi memotivasi mereka, ya, bisa jadi dalam diskusi atau permainan-permainan yang edukatif, ya, dan bisa juga yang sering kita lakukan itu ice breaking. Mungkin nanti kedepannya bisa dikembangkan dengan hal-hal lain. Terus pengalaman belajar, ini dimasukkan juga, ya, kan di modul belajar itu ada bacaan pendahuluan, terus ada baru tulis, misalnya pengalaman belajar titik 2. Misalnya memahami, nah baru masuk apa memahami itu. Misalnya bisa jadi pertanyaan apa reflektif. Kan biasanya kan di dalam modul ajar itu ada pertanyaan reflektif kan. Nah, pertanyaan reflektif itu biasanya berkaitan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari mereka. Nah, itu salah satu contoh memahami. Kalau mengaplikasikan tadi, yang pengetahuan yang kita beri diaplikasikan mereka misalnya dalam membuat proyek, bisa juga diaplikasikannya di rumah, ya. Terus merefleksikan, ya. Ini demi kebaikan untuk proses berikutnya, bagaimana pembelajaran
mereka ini bisa lebih baik untuk kedepannya. Nah, ini tadi kan sudah saya contohkan juga. Kita masukkan juga keempat ini. Praktik pedagogis tadi kalau di bahasa sebelumnya itu kayak model pembelajarannya apa, metodenya apa, pendekatannya apa. Kalau 5 pembelajaran tadi masukkan kira-kira yang mendukung pembelajaran kita ini di mana saja kita pakai ruang kelas, apa pakai perpus, apa kebun ya misalnya. Terus teknologi, kita kan misalnya masukkan YouTube atau kuis ya. Terus kemitraan pembelajaran, kalau simpelnya tulis saja misalnya kemitraan yang pertama murid antar murid, murid antar guru, atau murid dengan orang tua seperti itu. Mungkin itu saja. Apakah sudah jelas, Pak? Sudah. Ya, keempatnya harus masuk semua di modul. Terus sudah. Ada yang ingin ditanya lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Berarti kalau tidak ada, lanjut Bu. Oh, sudah. Untuk pembelajaran mendalam tutup dulu ya. Kami Mega Marisa dan